Hey yo lur, kalian tahu nggak sih kalau negara Inggris itu pernah diacak-acak sama satu orang Indonesia? Tepatnya di Manchester, tapi ini tuh bukan tentang Manchester United yang tetangganya berisik ya. Jadi, di balik gemerlapnya kota Manchester pada malam hari, ada nih seorang laki-laki asal Indonesia yang melakukan aksi tidak pantas terhadap laki-laki muda lainnya. Bahkan pemerintah Inggris menetapkan kasus ini sebagai kasus paling berat dalam sejarah Inggris. Pemuda ini pun divonis seumur hidup masa tahanan. Tapi keluarganya meminta kepada presiden agar anak ini segera dipulangkan. Wow, berarti bakalan ada di samping kita dong ya. Perlu hati-hati nggak sih lur? Yuk langsung aja gasken kita bahas di Rudik Update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Reinhard Sinaga dinyatakan bersalah dalam kasus pelanggaran hukum berat terhadap 48 pria yang berbeda dalam kurun waktu 2,5 tahun sejak 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017. Bahkan ia juga merekam aksi tidak terpujinya tersebut lur. Meski total korban yang dibuktikan di pengadilan hanya 48 korban, tapi dari video-video yang ditemukan, polisi memperkirakan ada lebih dari 190 korban. Kasus ini lur, sampai dianggap oleh pemerintah Inggris sebagai kasus paling berat selama pemerintahan Inggris berdiri. Bayangin aja deh. Jadi, pada Desember 2020, ia dijatuhi hukuman selama seumur hidup masa tahanan dengan minimal tahanan 40 tahun penjara dan setelahnya ia diperbolehkan mengajukan grasi atau permohonan pembebasan bersyarat. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Padahal dia tuh udah punya kesempatan buat menimba ilmu di luar negeri. Tapi kok malah jadi gini? Jadi sebenarnya kenapa sih dia kok bisa melakukan aksinya tersebut terhadap para korbannya? Nah, jadi gini lur konsepnya. Setiap ia bertemu dengan laki-laki yang pergi ke klub malam di sekitaran kota Manchester, diajaklah laki-laki itu singgah ke kediamannya si Reinhard. Nah, lelaki yang sudah sempoyongan itu yang menjadi sasaran bagi Reinhard Sinaga. Lalu saat di kediamannya si Reinhard ini kembali menawarkan minuman ke lelaki tersebut. Jadi ya simpelnya gini lur, dia melakukan tipu muslihat dengan cara menawarkan bantuan. Padahal ya begitulah ya, kayak ayo singgah dulu ke rumah aku ya, kamu kan masih sempoyongan, kayak gitulah. Nah, terus kenapa sih kok keluarganya dari si Reinhard ini sampai meminta tolong ke Pak Presiden Prabowo agar anaknya ini bisa dipulangkan ke Indonesia? Ya karena lur, reputasi dari Reinhard Sinaga ini kan terbilang sangat buruk ya. Dan dia tuh juga di penjara HMP Wakefield di Yorkshire kan. Nah, jadi lur, penjara ini tuh juga terkenal menampung terpidana dari berbagai kasus berat lainnya. Reinhard Sinaga ini juga dianggap sebagai sosok yang arogan dan semua terpidana di sana membencinya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih lur. Dan tentunya membuat dia menjadi target utama dari terpidana lainnya lur. Ya jadi Reinhard Sinaga ini mengalami insiden kekerasan selama masa tahanannya. Dan bahkan ada juga nih terpidana yang bernama Jack McRae didakwa dengan percobaan kekerasan terhadap Reinhard Sinaga. Hingga terpidana ini dipindahkan ke penjara Frankland di Co Durham. Mungkin
inilah yang menjadi alasan utama pihak dari keluarga Renhard Sinaga mengajukan permohonan agar anaknya ini dipulangkan ke Indonesia kan. Bahkan Lur, pihak keluarganya pun sampai berani menjamin seluruh biaya pemulangan Renhard Sinaga ke Indonesia. Nah, kalau menurut tanggapan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang bernama Yusril Iza Mahendra. Beliau ini mengkonfirmasi bahwa memang ada surat permohonan dari pihak keluarga Renhard ke Presiden Prabowo agar anaknya ini dipulangkan ke Indonesia. Tapi Lur, menurut beliau kasus Renhard ini tidak menjadi prioritas utama karena pemerintah lebih memprioritaskan pemulangan pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman metong dari pengadilan Malaysia dan Arab Saudi. Sementara itu juga harus adanya dasar hukum yang disebut transfer of sentence person. Jadi ini adalah sebuah perjanjian transfer narapidana antar negara. Masalahnya Lur, Indonesia dan Inggris sampai saat ini tidak memiliki perjanjian formal yang mengatur transfer narapidana tersebut Lur. Nah, tapi pada tanggal 6 November 2025, pemerintah Indonesia sempat memulangkan 2 terpidana asal Inggris yang bernama Lindsay Jun Sandiford berusia 68 tahun dengan alasan telah lanjut usia dan masalah kesehatan. Dan 1 orang lainnya yang bernama Sahab Sahabadi yang berusia 35 tahun karena adanya masalah kesehatan dan juga psikis. Dan transfer terpidana tersebut dilakukan bukan dengan perjanjian formal atau practical arrangement yang berarti tidak otomatis berlaku kedua arah negara Lur. Jadi simpelnya Inggris tuh nggak punya kewajiban untuk memulangkan narapidana dari Indonesia Lur. Tapi memang ya Lur, pemulangan terpidana asal Inggris ini karena adanya faktor kesehatan. Beda dengan kasusnya Renhard Sinaga, yang apalagi Renhard ini kan masih berusia 42 tahun dan dalam keadaan sehat walafiat kan. Apalagi Lur, jika Renhard Sinaga ini dipulangkan masih beresiko tinggi kan. Bahkan Lur, pemerintahan Inggris ini sampai menganggap Renhard Sinaga sebagai simbol kejahatan ekstrim. Dan bahkan kita aja sulit kan kalau membayangkan pemerintahan Inggris mau melepaskan terpidana sekelas Renhard Sinaga. Karena juga gini Lur, terpidana di Inggris kan tidak mengenal adanya remisi atau pengurangan masa tahanan seperti di Indonesia kan. Ya tahu sendirilah ya, kalau masa tahanan di Indonesia bisa dikurangi jika berkelakuan baik atau saat hari raya keagamaan, bahkan saat hari nasional. Yang tentunya ini mengakibatkan masa tahanan di Indonesia bisa menjadi lebih sedikit dari masa tahanan yang seharusnya dijalani terpidana kan. Nah, ini juga menjadi polemik tersendiri buat pemerintahan Indonesia, khususnya bagi Presiden Prabowo Subianto kan. Karena Lur, kalau kita lihat dari asas perlindungan kewarganegaraan Indonesia harus melindungi setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam negeri maupun di luar wilayah Indonesia kan. Kalau Pak Prabowo menolak pemulangan dari Renhard, beliau akan tampil sebagai pemimpin yang tegas yang menjaga wibawa bangsa. Tapi jika beliau mempertimbangkannya, beliau bisa dilihat sebagai negarawan rasional yang menegakkan kemanusiaan kan. Ya meski harus menanggung badai opini publik. Yang tentunya Lur, apapun pilihannya Pak Presiden, ini akan menjadi tolak ukur karakter moral pemerintahan Pak Prabowo. Manusia yang paling berbahaya bukan yang berbuat jahat terang-terangan, tapi yang pandai membungkus kejahatannya dengan kebaikan. So, gimana Lur kalau pendapat kalian?
sebaiknya pemerintahan kita tuh memulangkan Reinhard Sinaga atau malah membiarkannya tetap menjalani hukuman di Inggris aja? Komen ya lur. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa di komen and juga di subscribe ya. Semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika. See you at next video. Bye. Melody of tears that fall in the night, we hear it call, gentle to